Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah drama Korea terbaru yang berjudul Mr. Queen tahun 2020. Drakor bergenre kolosal komedi ini mengisahkan tentang Jang Bong Hwan, seorang koki istana negara dengan penampilan gagah, tampan, berani, dan memiliki jiwa yang bebas, yang mana ia hidup di masa kini. Tiba-tiba saja jiwanya terjebak di dalam tubuh seorang wanita bernama Kim So Young, seorang calon ratu kerajaan di era Joseon. Terkejut dengan perubahan tubuh dan suasana serba kaku di lingkungan kerajaan, membuat Jang Bong Hwan berusaha mencari cara untuk kembali ke bentuk tubuhnya semula dan ke masa ia berasal. Penasaran dengan kisah konyolnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya. Check it out! Diceritakan Jang Bong Hwan, seorang pria berusia 33 tahun, adalah seorang koki termuda di istana negara yang hidup di masa kini. Ia tengah menyiapkan menu makanan berbahan ikan untuk duta besar yang berasal dari negara sahabat. Namun ketika sang duta besar sedang memakan ikannya, tiba-tiba ada sebuah kail yang terselip di daging ikannya. Sontak saja, Jang Bong Hwan yang sedang mojok dengan seorang wanita yang ia panggil dengan nama Sun Yong pun jadi buronan. Kasus ini pun akhirnya membuat Jang Bong Hwan dipecat. Dua detektif polisi pun lantas menyambangi kediaman Jang Bong Hwan dan hendak menangkapnya karena kasus korupsi penyediaan bahan makanan. Dan Jang Bong Hwan pun tersadar kalau kasus yang menimpanya berturut-turut adalah ulah dari sekretaris Han dan koki saingannya bernama Bong Sung Min yang ingin menyingkirkannya dari istana negara. Polisi yang hendak menangkap pun kesulitan karena Jang Bong Hwan berusaha kabur dengan memanjat tepian apartemennya yang berada di lantai atas. Namun, gegara kotoran burung, pegangan Jang Bong Hwan terlepas hingga akhirnya ia terjatuh dari lantai atas, nyebur ke kolam renang dan membuat kepalanya terbentur ke lantai kolam. Dalam keadaan setengah sadar di dalam air, dari arah kejauhan ada seorang wanita dengan pakaian zaman kerajaan tengah berenang ke arahnya dan menciumnya. Jang Bong Hwan pun tersadar di sebuah kamar dan terkejut mendapati dirinya berada dalam tubuh dan penampilan seorang wanita zaman kerajaan. Wah, kok bisa? Salah seorang dayang bernama Hong Yeon pun gembira mengetahui sang putri alias Jang Bong Hwan telah sadar. Memanfaatkan kelengahan dayang Hong Yeon, Jang Bong Hwan pun kabur sambil berjingkat-jingkat melewati selusin dayang yang tengah bersujud di depan kamarnya. Namun, ia kepergok hingga akhirnya adegan kejar-kejaran yang pikaseriun pun terjadi. Konyol banget melihat sang mulia ratu diuber-uber para dayang dan tabib istana. Jang Bong Hwan pun berhenti dan histeris ketika menyadari jika si Johnny yang ia banggakan ternyata telah raib. Ya, kan bodinya jadi bodi perempuan. Dengan tubuh sang ratu, Jang Bong Hwan pun malah ngomel-ngomel pada para dayang dan tabib istana. Apakah segitu dendamnya Bong Sung Min dan sekretaris Han hingga mereka melakukan operasi pada Jang Bong Hwan dan membuat si Johnny menghilang? Para dayang dan tabib istana pun bengong mendengar omelan Jang Bong Hwan, dan Jang Bong Hwan pun tersadar. Mungkinkah ia melakukan perjalanan lintas waktu? Jang Bong Hwan pun lantas menjelaskan identitas aslinya dan dari mana ia berasal. Namun sang tabib dan para dayang menganggap jika yang mulia ratu hanya tengah sakit parah. Ia pun lantas bertanya pada dayang Hong Yeon apa yang terjadi pada tubuh yang mulia ratu ini sebenarnya. Dan Hong Yeon pun bercerita, 2 malam yang lalu yang mulia ratu merasa lelah dan ingin tidur lebih awal. Namun tiba-tiba saja para pengawal istana menemukan tubuh yang mulia ratu ini sedang mengambang di danau. Hingga akhirnya para pengawal menyelamatkannya. Dan untung saja nyawanya masih bisa diselamatkan. Jang Bong Hwan pun akhirnya sadar jika jiwanya mungkin saja tertukar di dalam air. Ia nyebur ke kolam renang sedangkan yang mulia ratu nyebur ke danau dan jiwa mereka pun tertukar. Jang Bong Hwan pun lantas minta dibawa ke danau tempat ia tenggelam dulu. Saat ia hendak menceburkan diri ke danau, tak disangka air di danau itu telah dikeringkan sehingga yang ada cuma lumpur aja. Aduh, Jang Bong Hwan pun ngomel-ngomel ketika para dayang selalu memanggilnya dengan sebutan yang mulia. Sang dayang tua pun menjelaskan kalau sebutan itu digunakan untuk calon ratu. Jang Bong Hwan pun terkejut kalau tubuh yang ia diami sekarang akan dinikahkan dengan sang raja. Sementara itu, sang raja yang bernama Raja Chol Jong tampak sedang membaca buku dengan anggun. Namun ternyata buku yang dibacanya adalah buku panduan malam pertama. Aduh, semua dayang terkesima dengan ketampanan Raja Chol Jong hingga salah seorang dayang tidak sengaja menyiramkan air pada yang mulia Jang Bong Hwan ini. Mengetahui kehadiran raja di sekitar situ, Jang Bong Hwan
Hwan pun berlari menghampirinya dengan wajah cumang-cemong kena lumpur. Ia pun meminta Raja Choljong untuk mengisi danau dengan air. Namun Raja Choljong menolak karena pengeringan danau itu adalah perintah Ibunda Ratu. Jang Bonghwan pun kepo dengan buku yang sedang dibaca Raja Choljong dan ingin melihatnya juga. Namun Choljong tidak memperbolehkannya. Adegan rebut-rebutan pun terjadi hingga akhirnya buku itu pun nyemplung ke air. Raja Choljong pun pergi karena akan ada pertemuan. Namun di balik wajah anggun yang tampak lemah itu, diam-diam Raja Choljong sedang mengamati sesuatu. Tabi pun melaporkan keadaan Yang Mulia Kim Soyong yang dianggap hilang ingatan pada Ibunda Ratu dan adiknya yang seorang Perdana Menteri bernama Kim Jwageun. Sang tabi pun diancam untuk tidak membocorkan keadaan Ratu Kim Soyong dan gimana caranya sang tabib harus bisa segera menyembuhkannya. Sang Ibunda Ratu yang bernama Ratu Sunwon yang mana ia diperankan oleh Han Jae-guk di Graceful Family bertanya pada Kim Jwageun, kenapa Ratu Kim Soyong bisa pergi malam-malam hingga akhirnya ia nyebur ke danau. Kim Jwageun menduga kemungkinan ada orang yang pura-pura menyampaikan perintah raja hingga akhirnya Ratu Kim Soyong rusuh pergi keluar malam-malam. Padahal kan katanya malam itu ia lelah dan ingin cepat-cepat istirahat. Dugaan pun tertuju pada selir kerajaan yang bernama Jo Hwajin yang berasal dari klan Pung Yang Jo yang diduga telah mendorong Kim Soyong ke danau. Di tempat lain, seorang dayang tengah melapor kondisi Kim Soyong pada Ibu Suri. Ia pun tampak senang mendengar kabar tentang kondisi Kim Soyong yang hilang ingatan dan memuji keberhasilan seorang dukun yang telah memberinya jimat. Di dalam pertemuan, Raja Choljong menampakkan ketidakmampuannya dalam mengambil keputusan, sehingga Ibunda Ratu harus meminta Kim Jwageun untuk membantunya. Ya, ternyata Raja Choljong hanyalah raja boneka, sementara yang selama ini mengatur kerajaan adalah Ibunda Ratu Sunwon yang dibantu Kim Jwageun. Para menteri pun lantas membahas mengenai kasus terceburnya Kim Soyong ke danau. Salah seorang Kasim melihat ada seorang wanita di sekitar TKP dan wanita itu diduga adalah Jo Hwajin, putri sekretaris Jo Dae-soo yang juga calon selir kerajaan. Para menteri pun ribut, ada yang membela Jo Hwajin, ada pula yang menuduhnya ingin mencelakai Kim Soyong agar bisa menggantikannya menjadi ratu. Namun Raja Choljong membela Jo Hwajin dengan mengatakan malam itu selir Jo Hwajin sedang berada bersama dengan dirinya. Mana mungkin ia mencelakai Kim Soyong. Seusai pertemuan, Ibunda Ratu Sunwon pun memperingatkan Raja Choljong untuk lebih mementingkan Ratu Kim Soyong dibandingkan selir Jo Hwajin. Ya nggak salah sih jika Raja Choljong membela Jo Hwajin. Rupanya Jo Hwajin adalah cinta pertamanya sang raja. By the way, para pemilik waktu luang, perhatikan deh, wajah Jo Hwajin ini kok mirip Nikita Willy ya. Ia pun lantas dijemput ke istana untuk diangkat menjadi selir istana, bertepatan dengan persiapan pernikahan Raja Choljong dan Kim Soyong. Sebelum pergi, sang ayah pun mengingatkan Jo Hwajin untuk berhati-hati selama di istana, karena tidak ada orang yang bisa dipercaya di sana. Di istana, Jang Bonghwan yang tengah puyeng mendapatkan ide untuk menggunakan media air agar ia bisa kembali ke tubuh aslinya dan ke masa modern. Dengan aral, Kim Soyong alias Jang Bonghwan mencelupkan kepalanya ke air yang ada, mulai dari air pel hingga air di pot bunga. Sontak, para dayang pun heboh melihat kelakuan Kim Soyong. Namun tentunya usahanya itu tidak membuahkan hasil. Jang Bonghwan yang putus asa pun akhirnya mencari info tentang zaman di mana ia terperangkap saat ini. Dayang tua pun menjelaskan kalau saat ini mereka hidup di tahun 1851 di bawah pemerintahan Raja Choljong. Jang Bonghwan pun kaget karena berdasarkan buku sejarah yang dibacanya dulu, Raja Choljong adalah raja boneka yang artinya raja bodoh, tidak kompeten dan menyengsarakan rakyat. Ia pun meninggal di tahun ke-13 masa pemerintahannya karena sakit. Namun yang bikin Jang Bonghwan makin leles adalah Raja Choljong ternyata maniak yang sangat menyukai miras dan wanita. Menggunakan senjata terakhir, Jang Bonghwan pun mengatakan pada Raja Choljong jika ia adalah seorang laki-laki yang terjebak di dalam tubuh wanita. Namun lagi-lagi, upaya pengakuannya ini malah membuat Kim Soyong kembali mendapat terapi pengobatan yang mengerikan dari sang tabib. Di sisi lain, diam-diam Raja Choljong malah mencurigai kondisi hilang ingatannya Kim Soyong. Ia curiga ada sebuah agenda tersembunyi di balik insiden ini. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Dengan ritual yang heboh, Kim Soyong dan Raja Choljong pun akhirnya menikah. Dan untuk pertama kalinya, Jang Bonghwan mengetahui nama asli dari ratu ini adalah Kim Soyong. Mendengar nama itu, Jang Bonghwan pun samar-samar teringat akan sesuatu. Teringat seperti ada seseorang yang mengatakan, "Kau harus mencintaiku." Seketika, ia pun nyaris kehilangan keseimbangan. Namun Raja Choljong dengan sigap membantunya untuk tetap berdiri. Malam pertama pun tiba dan episode pertama drama
drama Korea Mr. Queen pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Seru dan konyol kan ceritanya? Untuk episode pertama ini mungkin masih agak bingung ya, tapi kita bantu jelasin. Jadi jiwa Jang Bong-hwan ini terjebak pada tubuh calon ratu di era Joseon bernama Kim Soyoung. Ratu Kim Soyoung ini adalah ratu yang dipilih oleh ibunda ratu dan berasal dari klan Andong Kim. Padahal Raja Choljong sendiri menyukai seorang selirnya yang bernama Jo Hwa-jin, yang mana ia berasal dari klan Pung Yang Jo. Terceburnya Kim Soyoung ke danau membuat ibunda ratu dan klan Andong Kim menuduh Jo Hwa-jin dari klan Pung Yang Jo sebagai orang yang bertanggung jawab atas insiden itu. Di sisi lain, Raja Choljong sendiri tampak seperti raja boneka, lemah dan tidak cakap. Namun ia sepertinya sedang bersandiwara dan kayak rada-rada psycho gitu. Raja Choljong sebenarnya membela klan Pung Yang Jo, namun saat ini ia cenderung menuruti perintah ibunda ratu Sunwon, walaupun sebenarnya ia mencurigai sang ibunda ratu dan Kim Soyoung yang berasal dari klan Andong Kim ini. Jadi kepikiran, apakah jiwa asli Kim Soyoung itu sebenarnya berniat jahat dan ingin menguasai kerajaan ya? Dan saat ini, Jang Bong-hwan yang tengah terjebak di dalam tubuh Ratu Kim Soyoung harus melewati malam pertama dengan sang raja. Bisakah ia kabur? Atau ia hanya pasrah dan menyerah? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dadah!